Welcome back to Black Cuan my friend. Update kali ini kita akan ada beberapa info penting mengenai sederet alasan terupdate mengapa pasar kripto itu seperti meteor jatuh. Lalu ada Raoul Pal yang sekarang ini sudah mulai serok Bitcoin lagi. Apakah ini pertanda bottom untuk BTC karena tidak hanya dia sendiri yang sudah mulai muat barang sekarang ini. Dan untuk altcoins, ada update penting dari XRP dan Cardano. So, let's dive in. Pasar kripto itu mengalami paruh pertama tahun ini itu dengan sangat brutal. Dari penghentian penarikan dan transaksi, investor menjual kepemilikan aset berisiko mereka hingga adanya badai PHK di beberapa perusahaan besar. Hal tersebut itu menyeret kapitalisasi pasar kripto itu di bawah 1 triliun dollars dan ini sudah turun dari level tertingginya di 3 triliun dollars pada November 2021. Aksi jual itu terjadi karena investor merotasi aset berisiko mereka itu akibat potensi hambatan ekonomi makro dan kenaikan suku bunga The Fed. Perdagangan itu kemarin itu menunjukkan bahwa investor mulai terlihat panik dan tidak percaya terhadap pasar kripto. Celsius merupakan salah satu platform peminjaman kripto ya, itu tengah mengalami krisis likuiditas seperti yang saya jelaskan di video kemarin. Token Celsius ini anjlok itu sudah lebih dari 50% dalam sepekan terakhir. Dana pengguna senilai 26 miliar dolar itu telah berkurang lebih dari setengahnya itu sejak Oktober. Kemarin Celsius kembali mengejutkan pasar karena mengumumkan bahwa semua penarikan, pertukaran, dan transfer antar akun telah dihentikan untuk sementara karena kondisi pasar yang ekstrim. Hal tersebut dilakukan untuk menstabilkan likuiditas dan operasi. Binance yang juga merupakan platform kripto terbesar dunia itu ikut menghentikan penarikan Bitcoin selama lebih dari 3 jam karena macet pada sistemnya. Direktur utama Changpeng Zhao mengatakan perbaikan hanya akan memakan waktu setengah jam, lalu dia mengubah kembali perkiraannya dan menambah waktu lebih lama lagi. Dalam serangkaian tweet, Binance mengumumkan bahwa dana deposit tidak terpengaruh dan menjelaskan bahwa masalah tersebut berasal dari perbaikan yang telah dijadwalkan. Selama penghentian penarikan, Changpeng Zhao mengumumkan bahwa masih mungkin bagi pemegang koin untuk mengambil koin mereka di jaringan lain seperti CEP20. BlockFi yang merupakan startup yang didirikan oleh Peter Thiel itu telah memangkas biaya dan mengurangi jumlah pekerjanya dan mengumumkan pada hari Senin kemarin. BlockFi ini berencana mengurangi sebanyak 20% pekerjanya. Direktur BlockFi, Zach Prince, mengatakan perubahan dramatis dalam kondisi ekonomi makro ini memang memiliki dampak negatif pada pertumbuhan. Sementara itu, di akhir pekan lalu juga, Crypto.com juga mengumumkan rencananya untuk mengurangi 260 pegawainya. Hal serupa juga dilakukan oleh Gemini yang akan memberhentikan 10% dari pekerjanya. Gemini ini memperingatkan bahwa industri ini berada dalam fase kontraksi yang dalam bahasa kripto kita itu disebut sebagai crypto winter ya. Crypto winter ini merupakan situasi saat harga kripto itu turun secara berkepanjangan. Dan Coinbase itu juga telah memperpanjang jeda perekrutan pegawai dan membatalkan beberapa tawaran pekerjaan. Kemudian ada Ben McMillan ya, pendiri dari IDX Digital Asset yang menilai bahwa kemungkinan pasar kripto ini diperdagangkan lebih rendah itu memang masih ada. Namun dia memprediksikan bahwa di kuartal ketiga dan keempat, Bitcoin akan berada pada posisi yang lebih baik dari kondisi saat ini dikarenakan akan munculnya risk takers atau investor yang akan mulai membeli Bitcoin. Dan dia juga menilai bahwa apa yang terjadi saat ini itu pada jatuhnya harga Bitcoin itu merupakan salah satu level terendah sekarang ini. Apakah ini merupakan bottom? Dan menurut Ben McMillan, peluang untuk Bitcoin jatuh lebih rendah lagi itu semakin kecil sekarang ini. Dengan kondisi seperti ini ya, saya yakin ya bahwa orang-orang yang melakukan DCA ya, itu adalah mereka yang barangkali di tahun 2018 hingga 2020 itu merupakan orang yang telah berhasil menjual aset mereka itu di harga tinggi tahun kemarin. Pertanyaannya sekarang itu adalah, jika saya ikutan buang barang karena panik dan tidak melakukan DCA sejak sekarang, maka ketakutan terbesar saya itu adalah ketinggalan kereta karena tidak punya cukup modal dan koin untuk ketika nantinya itu di bulan berikutnya akan datang.
Harap diingat di sini ya teman-teman, ini adalah visi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kita tidak perlu terburu-buru dalam melakukan DCA. Jadi jika kita lihat ya di chart Bitcoin ini ya teman-teman, orang-orang yang membeli di sini itu dan terus dia melakukan akumulasi itu setidaknya dalam beberapa tahun ya. Dan ketika bull run yang berikutnya datang, dan saya coba simulasikan saja di sini. Saya kira kalau kita sudah beli di harga ini ya dalam sepanjang range waktu seperti ini, itu menurut saya ini sudah sangat sepadan ya untuk risk dan rewardnya jika kita dapat rutin melakukan DCA ya dari level rendah seperti ini. Dan berkaitan dengan pembelian ini juga, update terbaru dari Rawlpal ini barangkali bisa jadi referensi ya. Is the bottom in Rawlpal Scaramucci load up Novogratz and Hayes Weigin. Miliarder Mike Novogratz ya, pendiri sekaligus ketua dan CEO bank ya, pedagang aset digital Galaxy Digital Holdings ya, mengatakan pada konferensi Morgan Stanley pada hari Senin kemarin itu bahwa cryptocurrency mungkin mendekati titik terendahnya. Dengan Ethereum atau ETH kemungkinan akan bertahan di $1.000 dan Bitcoin itu akan menahan harganya di $20.000. Dan di satu sisi, Arthur Hayes memperingatkan adanya resiko penjualan. Arthur Hayes, salah satu pendiri ya dan mantan kepala BitMEX itu mengambil pandangan yang sama, mengakui di Twitter pada hari Senin itu bahwa data on-chain untuk Bitcoin itu ya, untuk Warp BTC itu dan Ether itu mengindikasikan bahwa likuidasi sebagian besar itu telah terjadi. Namun, Hayes masih memperingatkan bahwa jika level support menembus untuk BTC dan ETH itu masing-masing di $20.000 dan $1.000, maka kita barangkali bisa melihat tekanan jual besar-besaran nanti di pasar spot ya. Dan investor makro Rawlpal mengambil keuntungan dari penurunan pasar baru-baru ini itu sebagai peluang untuk menambah porsi kriptonya. Pada hari Selasa, Rawlpal ya, memberitahu kepada 956.000 pengikutnya di Twitter itu, dia katakan di sana kita berada di zona beli untuk Bitcoin dan menambahkan bahwa dia bersiap-siap untuk secara signifikan menambah posisi kriptonya dan mungkin mulai minggu depan hingga Juli. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah ini sudah paling bottom ya untuk harga Bitcoin? Saya ingin tahu pendapat kalian. Silakan menulis di kolom komentar di bawah ya. Dan sekarang kita ke bagian altcoins-nya ya. Di sini ada XRP. The speech that muddied the crypto water. Pidato yang membuat keruh di perairan atau ekosistem kripto. Komisi Sekuritas dan Pertukaran atau SEC ya, di Amerika itu telah dengan sengaja memperkeruh aturan untuk kripto seperti yang dicontohkan oleh pidato yang pernah diberikan oleh salah satu mantan pejabat dari SEC tersebut yang bernama William Hinman 4 tahun yang lalu ya. Untuk membuka potensi sebenarnya dari kripto ini, kita akhirnya itu harus membersihkan lumpur dari regulasi ini teman-teman. Dan untuk informasi, Hinman ini menjabat sebagai direktur SEC ya. Dalam pidatonya itu yang sekarang terkenal di tahun 2018 waktu itu ya di Yahoo Market Summit itu dia menyatakan bahwa Ether terlepas dari penawaran koin awalnya yang dipublikasikan dengan baik pada tahun 2014 telah secara ajaib berubah dari sekuritas menjadi non-sekuritas. Dan ini adalah berita besar karena pada saat itu tidak ada panduan yang jelas dari SEC tentang bagaimana mereka mengklasifikasikan aset digital. Jadi lucu kenapa dia XRP yang dia serang. Dan Hinman ini pun membenarkan kesimpulannya dengan mengatakan bahwa BTC itu yang diperdagangkan secara luas itu adalah terdesentralisasi. Dan dengan demikian bukan sekuritas. Dan bahwa ETH atau ETH telah menjadi cukup terdesentralisasi dari waktu ke waktu. Dan ini memang aneh teman-teman, karena standar itu tidak ditemukan di undang-undang manapun yang mendefinisikan sekuritas. Tetapi pada bulan Desember 2020, SEC ini mengajukan gugatan yang salah arah terhadap Ripple, ketuanya dan CEO-nya, dan menuduh bahwa XRP atau Ripple itu adalah sekuritas. Dan SEC ini belum benar-benar mengartikulasikan teorinya. Tetapi apapun itu, ini adalah masalah waktu saja teman-teman, karena XRP ini telah diperdagangkan secara bebas di pasar terbuka selama hampir 1 dekade dan bukan merupakan kontrak untuk investasi dengan Ripple.
Dan apa yang tampaknya menjadi gugatan ini adalah kelanjutan dari serangan SEC terhadap semua kripto di Amerika Serikat. Dan pidato Hinman 4 tahun lalu itu tidak punya arti apa-apa sampai sekarang ini selain dia hanya memperkeruh suasana saja. XRP ini saja ya, itu sudah mulai mengabaikan SEC dan telah secara leluasa diperjualbelikan. Bahkan menurut analis kripto ya, Magic Poop Cannon, dia ini telah memperkirakan nilai XRP itu $400 pada tahun 2026. Dan meskipun penurunan itu masih ada ya, semua memang menghadapi risiko yang sama sekarang ini. Tetapi $400 untuk XRP ini adalah dengan pertimbangan masa depan aset digital itu yang akan semakin berkembang ke depannya. Ini menurut Magic Pop Cannon itu. Dan terakhir di sini teman-teman adalah Cardano. Cardano ini menahan tekanan ke bawah. Bisakah harga ADA melawan pasar bear ini dari posisinya yang sekarang? Tentu saja ini sudah dalam sekali ya terjunnya Cardano sejak harga puncaknya itu. Dan saya memperkirakan ya, ketika kejatuhan kemarin ini, itu akan dalam sekali turunnya Cardano ini dari harga yang minggu lalunya. Tetapi ternyata dia masih bertahan ini teman-teman. Barangkali ini ada kaitannya dengan developersnya Cardano ya, Input Output Global IOG ya, yang baru-baru ini mengumumkan dua produk yang dapat berkontribusi pada kekuatan harga jangka pendek ADA. Jadi perusahaan mengungkapkan adanya dompet baru ya yang disebut Lace, kemudian deployment mesin virtual Ethereum atau EVM yang terbaru ya. Jadi sidechain EVM ini akan sepenuhnya kompatibel dengan peningkatan alat dan dompet Ethereum ya, sambil dia menggunakan keamanan dari mainnetnya Cardano ya. Ini menurut IOHG ya. Dan perusahaan di balik ekosistem Cardano Input Output itu mengumumkan peluncuran sidechain Alpha Ethereum Virtual Machine di testnet mereka. Dengan terus berkembang meskipun di tengah bear market ya, ini cukup memberi keyakinan bahwa proyek-proyek yang terus dibangun dan berkembang ini tentu akan memberikan hasil positif di waktu yang akan datang. Kita harus tetap semangat teman-teman, selalu optimis. Baik, sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.